Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang sudah Ibu beritahukan di pertemuan sebelumnya, bahwa pagi hari ini kita akan membahas tentang integrasi Al-Quran dengan ikatan kimia. Oke, sebelum itu mari kita berdoa dulu agar pelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian dari ikatan kimia dan ada jenis-jenis juga dari ikatan kimia. Yang pertama yaitu pengertian dari ikatan kimia. Ikatan kimia yaitu ikatan yang terjadi akibat dari gaya atau energi yang menggabungkan atom-atom dalam suatu senyawa. Beberapa keadaan saat atom-atom itu berikatan. Nah, yang pertama yaitu ada yang disebut ikatan ion atau ikatan ionik. Nah, pada ikatan ion ini terjadi serah terima elektron. Yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Ikatan kovalen ini terjadi karena adanya pemakaian elektron bersama atau disebut sharing elektron. Ikatan kovalen ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ikatan kovalen polar, yaitu ikatan kovalen yang atom-atomnya memiliki keelektronegatifan sama. Yang kedua yaitu ikatan kovalen nonpolar, yaitu ikatan yang atom-atomnya memiliki keelektronegatifan berbeda. Yang ketiga yaitu ikatan kovalen koordinasi, yaitu ikatan yang memakai elektron pada unsur yang sama. Nah, itu tadi jenis-jenis dari ikatan kovalen. Yang selanjutnya yaitu ada ikatan logam. Ikatan logam ini ikatan yang terbentuk karena adanya lautan elektron. Untuk yang fenomena di sini silahkan untuk Ica dan Selvia menunjukkan fenomena yang didapat dari tugas yang Ibu berikan. Silahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ikatan hidrogen. Nah, saya memilih fenomena es batu yang dapat mengapung di atas permukaan air. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata pada air yang sebelum dipadatkan menjadi es, struktur H2O ini jauh lebih rapat ketimbang air yang sudah dipadatkan menjadi es. Nah, maksudnya saat dilihat secara mikroskopik pada air yang belum dipadatkan menjadi es, itu struktur H2O dengan H2O lainnya saling berdekatan. Maksudnya tidak menyisakan sedikit celah-celah yang jelas seperti struktur yang terjadi pada padatan es. Nah, struktur dari padatan es itu H2O dengan H2O lainnya membentuk struktur heksagonal, yaitu banyak celah-celah yang kemungkinan bisa masuknya oksigen ke celah-celah dari struktur heksagonal tersebut. Nah, maka dari itu oksigen yang bisa masuk ke celah-celah struktur heksagonal yang mengakibatkan volume daripada es batu tersebut semakin bertambah, sehingga padatan es batu bisa mengapung di atas permukaan air. Nah, walaupun volume pada padatan es ini bertambah, tidak mengakibatkan es ini bisa tenggelam, karena ikatan hidrogen ini lebih ringan daripada ikatan yang lainnya. Oke, dengan peristiwa ini, ikan-ikan yang ada di daerah kutub sana, walaupun danaunya sudah dipenuhi es batu, ikannya masih tetap hidup kan ya, karena ikan ini masih bisa menghirup oksigen yang masuk ke struktur heksagonal dari padatan es batu tersebut.
Nah, bayangkan saja, tanpa adanya ikatan hidrogen, manusia tidak akan bisa membuat minuman, apalagi minuman es. Nah, alhamdulillahnya Allah telah menciptakan ikatan hidrogen ini untuk kehidupan organisme di dunia. Dan ini peristiwa yang sangat harus kita syukuri dengan kenikmatan adanya. Fenomena ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari, saya menggunakan contoh fenomena sedekah atau keutamaan memberi dan fenomena ukhuwah Islamnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fenomena sedekah atau keutamaan memberi. Fenomena ukhuwah Islamnya didasari oleh ikatan kovalen. Untuk mencapai kestabilan atau proses terbentuknya ikatan kovalen, yaitu dengan penggunaan bersama elektron atau biasa disebut dengan sharing elektron. Pemakaian bersama elektron untuk mencapai kestabilan dalam penjelasan ikatan kovalen memiliki makna tersendiri di dalamnya, yaitu mencerminkan interaksi manusia dalam kehidupan, yaitu saling tolong-menolong antar sesama manusia. Kestabilan yang dimaksud adalah terciptanya kondisi lingkungan kehidupan yang damai dan harmonis karena saling membantu. Karena seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, di samping itu, ikatan kovalen dapat berikatan secara tunggal, rangkap dua, dan rangkap tiga. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan elektron yang terdekat, maka semakin kuat rasa solidaritas antar sesama manusia. Nah, dengan demikian maka semakin erat tali persaudaraan yang tercipta. Fenomena hubungan persaudaraan atau persahabatan antar sesama manusia, atau yang biasa dikenal dengan istilah ukhuwah Islamnya. Fenomena sedekah atau memberi kepada orang lain didasari oleh ikatan ion. Ikatan ion terjadi akibat adanya serah terima elektron, atau dengan kata lain, untuk mencapai kestabilan, ikatan ion melakukan serah terima elektron. Proses pembentukan ikatan ion dengan cara serah terima elektron dapat kita analogikan sebagai orang yang bersedekah atau memberi kepada orang lain, di mana orang yang memberi bertindak sebagai donor atau pemberi elektron, dan orang yang menerima bertindak sebagai akseptor atau penerima elektron. Nah, sedangkan sesuatu atau benda yang diberikan dari donor ke akseptor dapat dianalogikan sebagai elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan ion. Sebagai contoh yaitu kita memberi takjil kepada anak-anak di panti. Nah, kita sebagai pemberi disebut dengan donor atau pemberi elektron. Anak-anak di panti disebut dengan akseptor atau penerima elektron. Dan takjil yang kita berikan kepada anak-anak di panti dianalogikan sebagai elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan ion. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Ica dan Sylvia yang sudah memberikan jawabannya. Nah, untuk penjelasan di Al-Quran nanti, Ibu akan meminta satu anak, yaitu Amrul, untuk menjelaskan dalil dalam Al-Quran tentang fenomena dalam kehidupan sehari-hari tadi. Baik Bu, yang pertama adalah fenomena sedekah dan keutamaan memberi. Fenomena tersebut terdapat dalam Quran surat Saba ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin.
yang artinya, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Lanjut fenomena selanjutnya yaitu fenomena air. Fenomena air terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 22 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiya فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين, yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Yang selanjutnya yaitu fenomena ukhuwah Islamiyah dalam ikatan kovalent. Terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram walal hadiya walal qalida wala amin al-bait al-haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha khalaltum fa'asṭadu wa la yajzimannakum sana'anu qawmin ashaddukum anil masjidil harami ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Terima kasih Amrul atas penjelasan dari dalil Al-Quran. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa semua apa yang sudah ada di bumi ini semuanya sudah diajarkan dalam agama Islam yang berada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.